Oke, thank you Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sobat males, sobat santai di mana saja berada. Kembali lagi dengan saya Jody Males di channel Orang Santai ini. Oke. Ya, bersama seseorang. Tapi saya mau cerita dulu. Jadi ceritanya gini. Kemarin saya ditantang oleh seseorang membuat podcast. Coba, Mas Jody Males bisa nggak bikin podcast? Nah, wow. Terus saya tertantang juga. Sampai itu banyak sekali teman-teman YouTuber saya yang bingung YouTube-nya itu diisi kontennya apa. Akhirnya saya mau untuk membuat podcast. Tapi karena saya tidak memiliki korban untuk yang saya podcastin, akhirnya saya meminta yang menantang untuk podcast. Dan memang beliau ini master podcast. Jadi channelnya YouTube dibangun dengan podcast. Nah, nanti kita akan ulik. Nah, karena ini tayang di dua channel, maka pembukanya ada dua. Oke, biar kawan saya ini kenalan sendiri. Halo teman-teman, sudah disampaikan oleh beliau. Welcome back to my channel. Kembali di channel saya, Hari Sulistyo di official fanpage. Hari ini kita akan apa ya istilahnya ya? Battle of podcast. Kita nantang. Podcast di podcast. Jadi teman-teman, podcast ini ada tayang di dua channel YouTube karena kita pakai beberapa kamera, betul ya Mas ya? Karena kalau pakai satu kamera kan nggak bisa. Nah, kita sekarang berada di Surabaya. Nah, sebenarnya beliau. Betul. Sebenarnya ini adalah podcast kita yang kedua. Yang pertama saya berada di kandang beliau di Jogja. Dan sekarang welcome to The Jungle, Surabaya. Kemana diajak jalan-jalan kemana? Iya, kemarin saya diajak jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, juga termasuk wisata yang konon ditutup. The Legend. Salah satu lokalisasi yang konon katanya paling besar di Asia Tenggara. Kemana saya ajak jalan-jalan ke Doli? Jalan-jalan aja. Jadi beliau ngecek beneran sudah tutup apa enggak gitu ya. Oke teman-teman, sebelum nonton video podcast kita kali ini, jangan lupa subscribe channel saya Hari Sulistyo di official fanpage dan channel beliau Orang Santai. Orang Santai. Nah, kita akan ngobrol santai dan hari ini saya selaku host dan juga selaku bintang tamu juga. Nah, jadi beliau ini saya selaku host. Beliau narasumber. Narasumbernya beliau. Di Jogja kan saya sebagai host dan beliau Mas Brian sebagai bintang tamu atau narasumber. Nah, teman-teman, just info bahwasannya kita ini punya profesi yang sama, yaitu mentor pembicara atau pengajar, kira-kira seperti itulah di komunitas kita masing-masing. Nah, teman-teman, kita sebelum podcast ini kan ngobrol, betul ya Mas Brian? Ngobrol. Mas Brian, kenapa enggak bikin video podcast gitu? Terus saya tidak menjawab, saya cuma diem. Juga saya tidak membuat kayak gitu. Terus dia agak ledekin saya, bisa nggak? Jangan-jangan nggak bisa. Nah, itu dia. Saya belajarnya sama kamu ya. Siap. Jadi hari ini beliau sebagai host dan saya sebagai narasumber. Tanya apapun saya jawab. Biasanya kan teman-teman, biasanya saya sebagai host tanya ke narasumber, betul ya? Nah, ini kita balik ya. Beliau yang jadi narasumber. Nah, dan ini penting juga untuk teman-teman yang kemarin masih bingung. Saya ini bingung isi kontennya YouTube-nya apa. Nah, kita nanti akan dibuka oleh kawan saya ini kenapa harus podcast dan podcast itu penting. Tapi kita tanyanya nanti satu-satu pelan-pelan ya. Buka semuanya. Siap. Baik. Saya siap. Ditanya apapun. Mas Heri. Kenapa? Pertama gini dulu. Apa itu podcast sebenarnya? Jadi gini teman-teman. Kalau kenalan kan kita sudah. Hari ganteng gitu lah. Iya, hari ganteng. Hari ganteng. Gini, password hari ganteng. Keyword. Nah, kenapa podcast atau apa itu podcast? Pada dasarnya podcast ini kan kalau saya jelaskan secara detail lebih baik teman-teman cari di Google. Betul. Tapi menurut Om Hari aja, podcast itu menurut kacamata saya sebenarnya tidak ada bedanya dengan talk show sih, Mas. Talk show kan kita dalam tanda kutip lebih ke formal ya kayaknya ya. Dan biasanya talk show ini ada di media-media yang menurut saya tertentu dan besar. Nah, tetapi talk show ini juga kadang-kadang tergantung hostnya, tergantung narasumbernya, betul ya? Betul. Nah, podcast itu berangkat dari radio sih Mas sebenarnya. Talk show di radio. Dari radio awalnya ya? Betul. Itu ya? Jadi cuman audio doang. Jadi pendengar radio itu mendengarkan narasumber hanya
dengarkan suaranya tanpa kelihatan mukanya. Tanpa kelihatan mukanya, jadi hanya suaranya berbincang seperti itu. Yes, that's right. Dan akhirnya ketika teman-teman dalam waktu 10 tahun terakhir ini kan YouTube mulai booming, betul ya. Walaupun sebelumnya juga sudah mulai ada beberapa. Nah, tetapi dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini kan podcast mulai, Mas. Mulai ya. Betul ya. Betul. Nah, tetapi hanya kita bisa melihat bahwa podcast ini hanya diisi oleh, mohon maaf ya, tokoh-tokoh publik. Tokoh-tokoh publik yang terkenal, betul ya? Betul. Yang terkenal, kemudian politikus, mohon maaf ya, saya tidak sebutkan namanya, kemudian artis dan lain-lain lah. Ya. Nah, tetapi saya melihat ceruk ini atau celah ini seharusnya kita semua bisa loh bikin podcast. Betul ya Mas ya? Betul. Karena YouTube itu ya milik bersama. Betul, dan seluruh dunia bisa melihat. Dunia, dan kira-kira gratis itu. ya. Free sementara ini ya. Sementara ini ya. Kita tidak tahu ke depan, tapi kita manfaatkan lah ceruk ini. Kira-kira seperti itu Mas. Nah, saya ngomong ke Mas Brian, Mas, harusnya semua orang itu bisa loh bikin podcast. Nah, tetapi tidak semua orang bikin podcast. Tidak semua orang bisa bikin podcast. Tidak semua orang bisa bikin podcast. Betul, termasuk profesi kita sama-sama mentor pembicara. Tidak semua pembicara kan walaupun punya channel YouTube, tapi tidak bisa memposisikan diri sebagai podcaster. Why atau kenapa? Karena biasanya sih, Mas, podcast ini kan selain kita berbicara, bertanya, kita juga harus mendengar. Kita harus juga mau mendengarkan. Betul. Jadi podcast ini adalah komunikasi dua arah. Dan kita sebagai seorang host juga harus mau menerima curhat, istilahnya seperti itu. Itu sih definisi tentang podcast. Sederhana itulah. Oke. Dan kalau saya melihat kalau podcast itu rata-rata lebih non formal, alias boleh pakai bercanda, boleh nggak masalah. Nggak kayak talkshow yang harus resmi. Iya, formal gitu tuh. Iya. Oke, terus Om Hari aku mau tanya nih. Kenapa Om Hari itu bangun channel YouTube-nya milih podcast? Karena kan banyak nih, mungkin ada channel mukbang atau mungkin channel jalan-jalan atau apa yang membuat Om Hari itu podcast gitu loh. Aku maunya podcast saja. Nah, pasti ada alasannya kan? Siap. Kira-kira apa, Mas? Jadi teman-teman, pada awal saya bangun channel YouTube ini yang pertama adalah konsepnya adalah file berupa video. Yang bisa saya lihat sewaktu-waktu. Yes. Bisa. Untuk spesifiknya pada waktu itu, ini jujur ya. Review buku. Oh, awalnya mau review buku. Betul. Nah, review buku saya juga pernah kepikiran. Review buku. Oke, terus. Karena sebelum jadi seorang pengajar atau mentor, kita kan hobi baca buku. Buku-buku motivasi, buku-buku tentang bisnis dan lain-lain, kehidupan. Berarti Om Hari ini hobi baca buku ya? Baca buku. Tuh kawan-kawan. Penampilan kadang menipu. Dia suka bercanda gini, ternyata bukunya di rumah itu banyak. Iya. Jadi saya pesan juga untuk terutama untuk pendengar saya, please sukailah membaca ya. Yes. Pasti beda, cara bercandanya pun akan beda. Oke, lanjut Om. Berpikirnya pun beda. Berpikirnya pun beda. Oke, jadi dimulai dari saya cinta membaca. Karena saya tipikal orang yang awal-awalnya memang pembaca banget. Suka belajar ya. Suka belajar dan saya ngomong ke teman-teman, jujur ya, buku-buku saya ini banyak hilang sama teman-teman. Dipinjam? Gak dikembalikan. Itu. Ya sudah. Itu beli buku baru, Mas. Beli buku baru di salah satu toko buku lah. Nah, akhirnya saya mikir, kenapa ya saya nggak cari buku di toko buku bekas, lebih murah dengan buku yang sama, kira-kira seperti itu. Akhirnya saya beli buku bekas, walaupun kalau tidak ada yang di bekas, akhirnya saya cari yang baru juga. Walaupun tidak semua buku itu saya habiskan, saya cari yang ya menurut saya literasi bagus. Kutipan-kutipan itu bisa saya aplikasikan. Rata-rata buku apa Om? Genre apa? Motivasi pasti ya. Kemudian bisnis. Buku pertama saya adalah Financial Revolution. Kemudian yang kedua Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki. Akhirnya nextnya saya beli yang lain-lain. Yang soal motivasi, bisnis, finansial. Betul. Terakhir Intelligent Investor karya tentang saham, investasi dan saham. Oke. Nah, kemudian dari kecintaan itu akhirnya saya berpikir, iya ya, saya ini punya banyak buku ya. Kenapa saya tidak review buku? Nah, kenapa tidak review buku? Oke, terus kan karena suka membaca buku, pengen bikin channel review buku. Betul. Terus akhirnya jadi podcast ya ini. Channelnya gimana? Ceritanya gini teman-teman. Ketika saya sudah
melakukan atau upload video pertama. Yes. Dengan video review buku tentang Credit Card Revolution. Credit Card Revolution Pak Roy Sakti. Betul. Ya. Ko Roy Sakti atau Pak Roy Sakti, kebetulan guru saya dan juga guru Mas Brian di komunitas Credit Card. Sebelum podcast saya izin beliau loh. Oh gitu. Oke, Ko izin review bukunya ya. Review bukunya Di YouTube. Di YouTube. Dan saya masih punya etika itu. Ya, Oke. Jadi ini mungkin apa ya? Mungkin ini aturan tidak tertulis sih Mas. Tapi saya biasakan seperti itulah. Betul. Tetap minta izin ya. Betul. Karena ini terkait dengan kita membahas karya seseorang. Betul. Nah, kalau ada salahnya kan beliau bisa Koreksi. bisa komplain dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika saya sudah upload, pasti tes dan ukur dong. Betul. Oke. Nah, ketika saya upload, awal-awal subscriber saya kan sedikit ya. Betul. Nah, kemudian saya kombinasikan share ke medsos saya, Instagram, kemudian Facebook, fanpage Facebook, grup WA. Betul, grup WA dan lain-lain. Yang nonton hanya komunitas saya atau murid-murid saya, teman-teman saya. Ya. Dan saya cek ketika di YouTube kan bisa cek durasinya ya. Ya, durasinya. Kok kayaknya enggak ada yang 50%. Ya, jam tayangnya berapa? Betul. Jam tayangnya berapa? Akhirnya kelihatan view-nya berapa. Nah, terus saya berpikir ternyata saya lupa bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk yang literasi atau minat bacanya rendah. Hampir-hampir terendah lah kalau dari seluruh dunia ya. Yes. Kenapa? Karena kita cenderung lebih suka gambar sih Mas kayaknya. Suka gambar sama daripada membaca. Nah, kalau teman-teman pengen tahu buktinya, kalau biasanya teman-teman lihat di Facebook atau di Instagram atau di medsos jualan, gambar sudah ada, definisi sudah harga sudah ada. Yang tanya di bawah, Mas, harganya berapa? Nah, bisa COD, sudah tulisannya. Sudah tertulis. Nah, ini berarti piro lah. Iya. Ini salah satu contoh ya, teman-teman. Jadi literasi baca kita ini rendah. Jadi ibarat kita ini mending mati lah daripada baca. Termasuk dongeng atau ceritain ya. Betul, termasuk ketika ya kita di komunitas kan kita diajarkan untuk membaca apapun ya, termasuk perjanjian di bank kan kita harus baca, nggak cuma tanda tangan doang. Betul. Kita tanda tangan, dibuka tanda tangan. Kita nggak tahu pasal-pasalnya loh Mas. Gitu benar ya. Benar. Di perjanjian itu ya pokoknya main tanda tangan aja. Yes. Padahal bisa bahaya itu. Nah itu dia, loh pasal ini sudah tanda tangan loh, di foto loh, di video loh. Nah kita kalah di sana. Akhirnya ya dari kecintaan saya membaca, kemudian saya aplikasikan ke review buku. Nah walaupun impact atau respon dari teman-teman itu biasa saja ya, tidak terlalu tertarik kira-kira seperti itu, karena memang kita hidup di Indonesia. Betul. Harus menyadari. Betul. Gitu Mas. Akhirnya berpikir lain, dah sekarang saya nggak review buku tapi review orangnya. Betul, review narasumber yang hidup menurut saya bisa diajak ngobrol. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas. Sejarahnya seperti itu kan. Jadi simpel. Nah, saya ada pertanyaan titipan dari saya Mas Hari. Nah, kalau dalam membangun sebuah channel podcast itu apakah kita harus menyasar niche tertentu, misalnya gini, podcastnya itu pembicaranya yang diundang adalah pebisnis semua, atau mungkin pelawak semua, ataukah mungkin apa atau Om Hari punya aturan sendiri atau saya minum ya? Boleh, silakan minum. Saya juga minum ya. Jadi ataukah niche tertentu atau mungkin spesifik spesifik kalau kita lihat kan ada yang artis atau orang-orang yang baru viral itu yang dia podcastkan. Atau momen tertentu ya. Betul lah. Kalau Om Hari ini gimana untuk memilih audien atau narasumber yang mau di podcast ini, menentukannya gimana? Apakah niche tertentu atau tidak? Oke. Jadi kebetulan Tuhan menempatkan saya dalam sejarah yang luar biasa. Siap. Jadi saya tulis di deskripsi YouTube saya hanya manusia biasa yang kebetulan ada di sejarah yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Dan pada akhirnya semesta ini kan selalu mendukung apa yang kita kerjakan. Kalau ibarat kata pikiran, kemudian ucapan dan tindakan kita kan menentukan kita mau kemana. Betul ya Mas ya. Akhirnya saya ditempatkan di beberapa banyak komunitas. Nah, kalau saya berangkat dari
komunitas BMX. ya. Jadi BMX yang komunitas sepeda ekstrim, BMX, Extreme Sport. Nah, kebetulan di Surabaya saya berangkat dari sana dan itu mulai membesarkan nama saya di luar kota Surabaya. Saya kenal dengan komunitas lain-lain, start dari BMX. ya, saya kenal dengan teman luar kota, kemudian bisa nginep kemanapun. Dari teman-teman BMX. Itu start pertama saya keluar dari kawan-kawan BMX. Lingkup terkecil. Oke. Nah, kemudian ketika dari BMX akhirnya ada beberapa kita ada di organisasi. Kebetulan saya ini kan penghayat ya, Mas. Oke, saya ada di komunitas penghayat dan kebetulan juga Tuhan menempatkan saya sebagai pengurus. Kira-kira seperti itu. Dan di perjalanannya saya ada di pengurus pusat. Nah, jadi saya ada di lingkup nasional tertinggi kira-kira sampai dengan hari ini. Sudah lingkup nasional ya. Oke. Sudah bukan provinsi lagi nih. Sudah bukan daerah. Dulu startnya sih dari daerah, provinsi. Kemudian jadi nasional. Jadi seluruh Indonesia bisa saya kontrol, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari komunitas yang lain, salah satunya bisnis. Beberapa segmen bisnis ini kan saya juga kebetulan tidak mungkin lah seorang mentor itu berangkat dari nol atau mereka tidak ikut seminar dulu. Iya, betul. Tidak mungkin. Ikut beberapa seminar, akhirnya punya komunitas. Betul, punya teman dulu, kemudian kita kenal dengan komunitas banyak. Nah, akhirnya pasti kita punya spesifikasi jalan pilihan lah, Mas. Jalan pilihan. Kita bisa jadi pemain dalam tanda kutip, pelaku, praktisinya, kita bisa sebagai pengajarnya, atau kita bisa sebagai penyelenggaranya. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya seiring jalannya waktu, saya mengajar di beberapa komunitas, kira-kira seperti itu. Dengan password tetap Hari Ganteng. Oke. Terus berarti untuk yang narasumber yang dipilih Om Hari ini pokoknya nggak harus pejabat, nggak harus ini, pokoknya bebas siapa aja. Bebas. Jadi teman-teman, podcast saya sifatnya universal sosial sih, Mas. Universal sosial itu konsep gimana, Om? Gini, pada dasarnya tidak spesifik tertentu ya. Misalkan saya ada di BMX ya. Biasanya teman-teman BMX ini hanya upload video doang, atau podcast atlet-atlet BMX doang, atau review sepeda, review skatepark atau BMX park. Biasanya seperti itu sih, Mas. Tapi saya masuk ke BMX sebagai pendengar ide mereka. Walaupun dulu ya punya beberapa pengaruh. Kira-kira seperti itulah. Nah, dari situ saya masuk sebagai seorang host yang bisa masuk ke BMX. Tapi video pertama saya bukan dari BMX. Oh, video pertamanya siapa? Tetangga rumah. Betul. Tuh kawan-kawan. Jadi kalau kita mau podcast itu nggak usah susah-susah. Misal teman-teman nggak usah mau podcast artis atau apa, kalau susah ditemui, yang mudah dulu. Oke. Saya salut loh dengan Om Hari. Podcast pertama tetangga rumah dan anak kecil. Nah, jadi kasusnya pada waktu itu anak cewek saya berantem. Nah, saya taunya ketika saya sebut namanya ya, Dea misalkan ya. Dea ini kan biasanya main sama anak saya ya. Nah, ketika si Dea tidak main beberapa hari, ayahnya tanya dong, loh, tumben gak mainan sama si Dea gitu. Iya, terus ya dia anak saya, tipikalnya kan agak tertutup misalkan. Nah, setelah saya cek ke yang bersangkutan, ternyata berantem. Nah, jadi saya panggil si Dea. Tidak saya marahi. Nggak dimarahi. Tapi dibikin podcast. Tapi sebelum podcast saya izin ke keluarganya, Mas. Pasti kan ada etika ya. Iya, betul. Saya izin ke keluarga, ke mbahnya, ke keluarganya. Intinya saya tidak marah kok. Sebagai orang tua wis gak zamane lah marahi anak yang berantem dengan anak kita. Iya, betul. Iku opo iku? Apa ya? Iya tuh. Arep marahi ibaratnya kalau anak berantem sendiri. Betul, bukan soal kalah dan menang sih, Mas. Betul ya. Ini cuma soal edukasi ke anak kita. Karena kalau anak kita minta dibela terus, walaupun mohon maaf ya,
Walaupun ayahnya bisa menang atau kalah, itu tidak menjadikan pendidikan yang bagus. Nah, biarkan mereka ada di lingkungannya dengan apapun yang terjadi. Dengan apapun yang terjadi. Nah, akhirnya saya angkat podcast dan Dea mau. Podcast yuk, kita bertiga, Om, anak saya sama si Dea. Sama si Dea ya? Betul. Masih ada videonya? Masih ada. Teman-teman nanti akan saya taruh di link di deskripsi video Om Hari podcast bersama 2 anak kecil. Iya, jadi judulnya menjadi intinya menjadi orang yang sukses dan lain-lain itu bisa kok. Tapi menjadi ayah yang baik itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tidak gampang. Jadi di podcast itu awalnya saya kenapa sih kok berantem? Nah, plus solusi. Pasti. Jadi solusinya Om Adi ini panggilnya kan di rumah Om Adi gitu ya. Om Adi nggak marah kok sama kamu. Kita cuma mengedukasi ke netizen, ke publik bahwa cara saya menyelesaikan masalah itu ini loh. Ini tidak dengan marah-marah. Betul. Tidak menyalahkan anak maupun menyalahkan anak tetangga. Betul. Temannya, gitu. Betul. Saya selalu mengedepankan kalau istilah kerennya diplomasi lah. Diplomasi. Betul. Negosiasi dan diplomasi. Betul, karena dengan diplomasi atau sederhananya kita ngopi bareng itu selesai loh masalah. Ya, betul. Daripada kita berantem di internet. Ya, daripada jarinya komen-komen gak jelas. Nah, itu dia. Ya. Ketemu ngopi, apa sih masalahmu ya? Udah dia ngomong. Oh, ternyata ini toh. Biasanya seperti itu, Mas. Ya, salah paham. Betul. Dan selanjutnya ketika video itu sudah tayang, responnya lumayan. Saya lihat view-nya lumayan. View-nya lumayan. Oke, dan selanjutnya giliran sama temennya anak cowok. Temennya, tapi yang anak cowok. Anak cowok. Anaknya Om Hari ini ada berapa? 2. 2 cowok dan cewek ya? Betul, yang pertama cowok, yang kedua kan cewek. Cewek ya? Podcast yang pertama sama temennya anak cewek. Anak cewek. Kemudian yang selanjutnya podcast dengan temannya anak cowok, kebetulan mohon maaf ya, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan. Jadi secara usia tua tapi senang bergaul sama anak-anak kecil. Oh iya, jiwanya masih jiwa muda lah. Betul. Masih jiwa anak-anak walaupun usianya. Dan itu rumahnya ya tidak terlalu jauh lah. Ya terlalu jauh. Tapi biasanya main di sekitar anak-anak saya, komplek-komplek situ, karena di rumah kan ada wifi. Ya. Ada wifi ya sudah. Ya. Gitu. Apa? Gitu. Kira-kira seperti itu. Dan saya tetap menyampaikan bahwa ini narasumber ABK. Betul, anak berkebutuhan khusus. Secara dia menyampaikan ucapan, komunikasi memang agak sulit. Ngomongnya kan ya seperti itulah kira-kira, Mas. Tapi kita tidak melihat itu. Ya. Saya melihat bahwa orang ini atau anak ini punya hak untuk mencintai lawan jenis. Betul. Oh, Mari. Anak ini pasti tetap ada jodohnya. Anak ini punya hak untuk mencintai dulu ya. Soal jodoh kan kita tidak tahu lah. Tapi saya tanya, kamu punya pacar? Punya. Ayo, kalaupun punya, kalau ibarat kata tetangga bilang, ya duduk pacari, tapi dia dekat, suka, tertarik. Nah, jadi saya lihat bahwa ya dari golongan apapun, meskipun dia mohon maaf ya berkebutuhan khusus, dia punya hak loh untuk mencintai. Untuk mencintai dan dicintai. Betul, kira-kira seperti itu. Saya melihat dari sisi situ, Mas. Dari sisi situ ya. Sampai sisi yang orang lain nggak lihat mungkin. Betul. Nah, itu kan tidak terpikir, tidak terpikir. Dan saya start dari lingkungan terdekat, tetangga. Tetangga, keren nggak? Oke. Tetangga, teman-teman tuh bisa bikin podcast, mungkin mau wawancarai orang jualan bakso yang sering lewat, bisa aja ya. Iya. Mungkin ininya. Nah, terus Om Hari ini, saya kan melihat nih, memantau juga channelnya Om Hari ini kan. Siap. Itu kan setelah podcast itu signifikan banget. Naik konsisten ya. Subscribernya juga. Kemarin Om Hari lihatin jam tayangnya itu juga naik. Nah itu memang berarti karena podcast. Dan itu berapa lama Om? Dari podcast pertama itu setelah Om Hari konsisten membuat podcast ini, berapa bulan itu bisa sampai seperti itu? Oke, video pertama channel YouTube saya kalau nggak salah ya 6 bulan, Mas. 6 bulan ya? Bukan podcast loh. Bukan podcast. Video saya hello, kemudian review buku dan hanya buku. Yang 2 menitan itu ya? Ya. Nah, kemudian podcast 5 bulanan lah. 5 bulanan lah. Kalau di total sekarang ya 60 atau 70 video lah. Dan itu organik. Tanpa beli subscriber, tanpa beli jam tayang. Tanpa beli jam tayang. Karena podcast ini kan bisa membantu gini ya teman-teman. Podcast ini kan durasinya relatif lama ya. Betul. Relatif lama, bisa menambah jam tayang. Dari kacamata YouTube ya, bisa menambah jam tayang. Kemudian di satu sisi narasumber ini pasti akan share
video podcast YouTube saya ke komunitasnya atau minimal ke keluarganya. Saya habis podcast sama Om Hari, saya habis podcast sama Mas Hadi misalkan, kira-kira seperti itu. Akhirnya orang melihat. Kalau cocok subscribe. Oh, gitu. Jadi itu kawan-kawan, keuntungannya podcast itu satu, karena pajak itu nolong banget jam tayang. Betul. Yang kedua, si narasumber ini pasti akan bantu nge-share komunitasnya atau keluarganya. Minimal dia sendiri akan nonton gitu. Betul, minimal satu orang yang nonton. Iya, minimal satu orang yang nonton. Dan pasti hatersnya nonton. Hatersnya juga pasti memantau. Apa iki ngono? Apa iki? Apa maneh iki misalkan gitu. Nah, Om Hari, bisa nggak ceritakan? Gini Mas Dian, mohon maaf saya potong. Selain jam tayang plusnya ketika sudah monetis ya. Teman-teman kalau monetis ini kan kita anggap sebagai passive income. Passive income, bonus lah. Betul, kita enggak cari di sana lah. Tetapi iklan ini bisa masuk every time. Di tengah-tengah itu iklan terus, Mas. Betul. Di tengah, di awal, di pojok, di paling akhir. Betul. Semua. Yang pasti di depan iklan. Salah satu kalau konten yang dianggap YouTube sebagai konten yang menurut mereka recommended, pasti iklannya di tengah-tengah. Di tengah-tengah, benar. Itu saya beberapa kali. Beberapa kali di tengah ya. Berarti ini ya lumayan berarti. Dan saya melakukan itu dengan enjoy. Iya. Nah itu teman-teman, keuntungannya adalah iklannya itu juga banyak. Nah, kecuali yang untuk premium ya Mas, beda ya, tanpa iklan. Nah, terus aku pernah dengar teman-teman satu prinsip dari Om Hari tentang podcast ini yang bagus, dan itu saya sampai manggut-manggut sebenarnya. Dia tuh bilang gini, awalnya saya itu Mas, saya nggak mikirin dulu mau ngetes, tapi dia itu pengennya apa? Saya tanyakan langsung, pengennya apa Mas? Waktu itu dulu pokoknya pengen ninggalin sesuatu nih buat putranya. Nah coba Mas ceritakan. Aduh, tujuan awalnya Mas. Tujuan awal tetap file konten ya Mas, video ya. File konten ya. File konten yang bisa dilihat sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu oleh anaknya kelak, tetap ayahnya. Sewaktu minimal saya. Minimal diri sendiri. Iya, minimal saya. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin nextnya kan kita tidak tahu umur kita sampai kapan, betul ya. Di satu sisi mungkin kita banyak mendengar berita teman-teman kita yang usianya di bawah kita, sepantaran kita, sudah meninggalkan kita. Apalagi masa-masa pandemi, saya banyak kehilangan kawan-kawan ketika 2 tahun terakhir masa pandemi. Yang mudah-mudahan mereka mendapat tempat terbaik, kira-kira seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir ya sudahlah, saya ingin meninggalkan sesuatu minimal buat kenang-kenangan. Yang pertama ke anak saya supaya bisa melihat bapaknya. Betul. Nah, bapaknya ini punya teman siapa saja. Siapa saja, kayak perpustakaan pribadi lah, tapi bentuk video. Gitu. Betul, perpustakaan pribadi. Nah, yang bisa dilihat sewaktu-waktu setelah saya meninggal, dan saya siap kapanpun. Istri saya yang belum siap, karena tagihan masih ada. Walaupun edukasi tentang hukum sudah saya jelaskan. Ini hukum ini, hukum ini. Kalau KPR suamimu meninggal itu ini sudah tak jelaskan. Tapi ya biasalah, itu manusiawi Mas. Nah, kemudian dari kacamata narasumber, saya pernah beberapa kali dan lebih dari satu kali Mas ya, janjian dengan narasumber, usia berapapun, yang sepuh dan yang muda, yang anak kecil tadi. Betul. Sebelum realisasi podcast itu, yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi saya ada penyesalan. Belum sempat podcast soalnya. Saya sudah janji sama yang bersangkutan. Dan itu terjadi beberapa kali. Jadi ketika ada momen, istilahnya kalau iseng-iseng saya chat ke teman, ayo gelem podcast gak gitu misalnya, atau mau podcast gak kamu, lu mau podcast gak gitu. Kalau mereka mau ya sebisa mungkin momen itu akan saya kejar secepatnya, langsung segera ya, secepatnya. Yes, bagus beneran ya. Jadi kita nggak tahu apa yang ke depan akan betul terjadi. Jadi minimal saya meninggalkan kenang-kenangan video ke keluarganya. Betul. Ini loh saya podcast dengan ini. Dengan ayahmu atau dengan kakekmu. Betul. Betul. Nah itu apa ya? Punishment untuk saya sih Mas. Punishment untuk saya. Saya tidak ingin meninggalkan apa ya istilahnya ya
kalau teman kan kita dari segmen manapun ya. Ya minimal kita punya memori lah. Memori foto kan biasa. Ya, memori video dan memori interaksi. Betul. Itu belum ada ya. Belum ada, dan mengulik kehidupan narasumber itu, mengulik kehidupan teman itu, kadang-kadang mereka membuka sesuatu yang belum pernah mereka ceritakan. Bahkan ke teman yang kita anggap tuh lebih dekat dengan orang itu, ternyata belum. Kira-kira seperti itu, Mas. Ya, jadi saya langsung gas, momen itu ketika bisa gas. Langsung gas ya. Gas. Walaupun itu beda kota ya. Betul. Langsung nyamperin saya ke Jogja kemarin. Ya. Langsung saya gas. Cepet ya. Padahal sebelum Mas Brian saya podcast dengan teman BMX ya. Iya, BMX. Dia yang sama. Ya. Dia yang sama, dan ketika bikin channel YouTube, akhirnya kita juga harus berpikir tentang faktor ekonomi ya. Kita tidak mungkin bikin channel podcast, bikin channel YouTube tanpa kita memandang dari segmen pendapatan. Betul. Nah, tapi itu nomor sekian lah menurut saya ya. Menurut saya nomor sekian, karena bagi saya YouTube adalah personal branding. Personal branding, benar. Nah, soal monetize. Nah, kita ya harus mengakui lah, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Kalau yang putih. Kalau yang putih ya, betul. Tapi ya tetap keren itu. Iya. Jadi seperti itu teman-teman. Pokoknya punya prinsip bagus lah Om hari ini. Nah, terus ada teman-teman mungkin ya berpikir bahwa kalau podcast itu harus pakai studio. Nah. Karena kita sering melihatnya podcast itu kayak ruangannya bagus dan lain sebagainya. Oke. Kita akan tanya ke Om Hari, bongkar-bongkaran nih. Pertama kali itu perlengkapannya apa aja? Oke. Dan apakah perlu studio? Iya. Om Hari. Nah, ini biar teman-teman tuh nggak ada alasan lagi untuk nggak membuat podcast. Iya. Apakah perlu kamera yang berjut-jut, berbelasan juta? Gitu. Oke. Awal video saya di ruang tamu. Ruang tamu siapa? Ruang tamu rumah. Ruang tamu rumah. Oke. Ruang tamu rumah. Dan suaranya memang berisik. Berisik ya? Ya, salah satunya misalkan mohon maaf ya, ini suara azan kan biasa ya. Iya. Suara azan karena kita memang dari studio. Nah, kemudian suara anak-anak, suara tetangga dan lain-lain, teriak-teriak kan biasa, Mas. Ya. Nah, tetapi ketika saya lihat itu adalah kekurangan bagi seorang podcaster. Ya. Nah, saya melihat dari kacamata yang berbeda. Itu kelebihan saya. Itu kelebihannya. Berarti akhirnya Om Hari menemukan bahwa podcast bisa di setiap tempat. Yes. Dan kelebihan saya, ini saya ngobrol dengan teman-teman yang sudah jadi konten kreator YouTube. Loh, enggak apa-apa, Mas. Kamu enggak punya studio, enggak apa-apa. Itu kelebihanmu, itu naturalmu adalah originalitasmu. Ya. Pertahankan. Kamu kalau bisa pertahankan itu, YouTube-mu tinggal tunggu waktu kok. Nah, akan punya keunikan sendiri. betul. Dan akan naik sendiri. Betul. Jadi teman-teman sebenarnya ya, saya yakin kalau soal materi atau finansial untuk bikin studio podcast kan relatif ya. Kalau Anda punya duit ya monggo. Kalau saya sih saya belum ke arah sana. Karena untuk memulai sesuatu itu kan biayanya lumayan. Betul. Biayanya lumayan dan banyak kawan-kawan saya yang sampai dengan hari ini sudah ready studio podcast. Tapi belum ada podcastnya. Betul. Ready video podcast, perlengkapan sudah ada. Yang mahal-mahal. Wes tinggal Take action. wes properti interiornya sudah siap lah. Yeah. Take action. Nah, jadi ketika saya lihat case itu dan saya melihat di case yang berbeda dalam lingkup bisnis ya. Nah, saya percaya bahwa untuk memulai start itu tidak butuh sempurna kok. Betul. Ya, tinggal kamu mau atau enggak. Ya. Nah, untuk memulai sesuatu itu gampang, tapi mempertahankan konsisten itu gak gampang. Gampang. Betul. Nah, jadi saya start dari resource atau sumber daya yang saya punya. Seadanya dulu. Betul. Tripod biasa harga 100 ribuan. Tripod biasa nanti akan saya videokan apa aja perlengkapannya dan ini termasuk perlengkapan yang sekarang loh ya. Masih dipakai. Ya, yang dulu lebih ini lagi sederhana lagi ya. Sederhana lagi. Kemudian
kamera handphone. Handphone kawan-kawan. Oke. Nah, handphone sekarang udah lumayan. Oke. Itu nggak perlu beli kamera yang mahal terus. Kalau beli kamera mahal kan untuk durasi waktu video yang lama kan kayaknya harus lebih mahal ya. Iya benar. Nah HP yang mohon maaf ya dari Cina itu kan lumayan. Lumayan. Nah, ambil aja yang udah 48 MP itu megapiksel itu udah lumayan. Jelas, dan semua video saya handphone. Handphone ya. Handphone. Mantep kan? Handphone. Kemudian pelan-pelan teman-teman kasih masukan, Mas, kasih itu Mas, agak gelap kayaknya. Kameranya bisa disetting. Nah, saya berpikir, iya ya, kenapa saya nggak beli lighting? Nambah ya, betul. Jalan itu ya. Lighting. Dan kawan-kawan, ini bukan karena Om Hari itu nggak mampu untuk beli atau beli barang itu enggak. Dia memang mencoba. Dia itu pengen memberikan edukasi tuh loh. Kita tuh berangkat dari manapun bisa. Nggak harus langsung lengkap, nggak harus seperti itu, tapi mulailah nyicil perlahan-perlahan. Jadi seperti itu prinsip dia. Terus tambah mikrofonnya gitu. LED-nya kan dulu bener ya Mas ya. Walaupun bundel itu harusnya kan di indoor, di kamar dan lain-lain lah. Itu saya pakai di luar. Sama Mas Brian juga saya pakai. Oke. Diguyu wong, maksudnya ditertawakan orang salah properti dan lain-lain. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak ada masalah. Pede aja. Saya nata tempat sendiri seperti yang saya lakukan waktu itu. Ini menariknya kawan-kawan. Saya kan tanya ke dia. Podcastnya itu Om Hari bawa kru atau enggak ini? Saya kan memilihkan nanti kan tempat yang enak atau apa gitu. Dia jawabnya gini, sudah santai aja, pokoknya nanti lihat aja krunya siapa itu. Ternyata krunya dia sendiri. Jadi dia tuh pede kawan-kawan ya. Masuk ke kafe ada orang lain, pengunjung lain, ada pelayan kafenya lalu lalang gitu. Dia masang tripod, masang ini, dia pede. Mau perlengkapannya mungkin salah yang pakai bundar gitu, dia pede. Dan kabel roll tak bawa. Kabel roll loh. Tak bawa. Dia pede masang sampai, tapi justru kafenya seneng sama dia jadi bisa ngakrapin para pegawai kafenya. Betul. Nah, ini di mana bahkan untuk menekan ininya, betul. menekan tombol on-nya itu minta tolong. Jadi krunya cuma satu tok dia tok. Nah, kawan-kawan mau nggak ambil tantangan ini? Mana-mana bawa tripod, cari kafe yang bagus, terus pasang, dah podcast. Oke, kira-kira seperti itu. Dan saya request ke pihak kafenya untuk matikan musik. Kalau beda nggak bisa loh. Iya. Orang yang lainnya menikmati musik, dia minta, kok siapa sih ini? Matiin dulu dong 1 jam. Contohnya hari ini. Hotel loh. Ini kan hotel loh. Yang dimana pengunjung lain dengerin musik dia sedap. Oke. Bukan karena soal siapa saya enggak. Saya ngomong diplomasi Mas ya tadi ya, Mbak. Ini Mbak kenal dengan ini. Akrab. Membangun keakraban itu dan akhirnya mereka mau saya perintah. Mau saya perintah. Kira-kira gitu. Ini boleh nggak kalau aku tanya di luar agak beda dari materi ini? Boleh. Apa aja saya siap. Hari ini kan lebih ke mewah gold tapi hitam. Apakah itu ada artinya sesuatu? Soalnya gini. Memang ya kalau kaos komunitas itu rata-rata hitam. Tapi saya melihat kaosnya dia nggak cuma kaos komunitas, kaos yang beli sendiri, bikin sendiri. Contohnya kayak ini Godfather. Kita tahu filmnya kan itu hitam. Apakah dia terinspirasi itu? Tapi juga kayak mewah kayak gitu ya. Kita bisa lihat ya tampilannya mewah. Terus ada sisi humornya mungkin kan. Sisi humor ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Om Hari dengan personal branding dari segi fashion itu? Oke. Gini teman-teman. Pakai topi ini baru podcast ini. Biasanya gitu ya. Betul, kelihatan rambutnya klimis gitu toh. Ya toh. Nah, ini pakai topi ini ya seadanya adalah menambah ya tambahan lah. Ya nextnya mungkin saya akan lebih banyak ke kaos polos. Kaos polos supaya netral. Polos tapi hitam juga. Hitam atau abu-abu lah. Kenapa senengnya yang black atau grey gitu? Kalau kemeja saya putih. Kemeja putih ya. Kemeja saya seneng putih. Kemeja putih. Kalau kaos saya seneng hitam. Itu apa seperti Yin dan Yang Om Hari suka suatu hal yang gelap-gelap tapi juga harus menampilkan yang putih? Nggak tahu ya Mas ya. Dari dulu senengnya hitam. Karena dari teman-teman BMX itu hitam ya. Hitam. Saya kan punya clothing misalkan ya. Saya tes dan ukur. Yang paling laku yang warna hitam. Warna hitam Mas. Iya. Kenapa ya kok orang hitam ya? Karena cocok dengan
pasangan warna apapun. Warna apa netral gitu. Iya. Jadi ketika saya bikin kaos yang warna lain-lain, penjualannya tidak terlalu signifikan. Hitam putih itu yang paling laris, khususnya hitam. Itu yang paling laris. Jadinya ya ternyata hitam dipakai digandengkan dengan celana atau brand apa warna apapun kayaknya masuk sih. Sama gold masuk. Terus kenapa suka gold? Jam gold. Sebenarnya enggak juga, ini jam khusus ketika ya meeting-meeting tertentu lah. Ini pun ya wes. Ini doang yang paling mewah. Yang lain saya beli bekas. Beli bekas, tapi ya ada mereknya lah. Tapi beli bekas dari teman. Tapi bekas. Nah, thrifting ya. Betul, bekas, beneran. Dan saya enggak malu ketika klepnya rusak, saya ganti aja ya. Murahan 50.000. Ya. Wis. Tuh teman-teman sederhana. Tapi yang penting itu percaya diri. Nah, tipsnya nih supaya bisa percaya diri. Satu, Mas, percaya diri di kamera, di depan kamera. Okay. Kedua, percaya diri ketemu orang itu tipsnya apa supaya teman-teman kan mungkin, oh aku sudah punya alat-alatnya semua, cuma aku kok nggak pede kayak gitu. Iya. Pede gimana? Mungkin Mas Brian tahu ya, ketika saya mengajar kan pakai kaos doang. Oh, benar. Sepatu cat, celana pendek. Celana pendek. Ya. Dan sebelum saya ngajar, saya biasanya sih izin ke audiens karena mereka berseminar kan mahal. Kok tiba-tiba ada narasumber atau pembicara yang pakai kaos pakai celana pendek? Ini jangan-jangan kita diremehkan. Seolah-olah style pembicara itu harus pakai jas. Style seorang mentor harus pakai jas keren, kemeja hitam misalkan ya. Nah, saya ingin mengubah paradigma itu. Fun ya. Kenapa fun? Karena ketika kamu santai, ketika kamu bahagia, kamu bisa menyerap lebih banyak ilmu. Gitu, Mas. Santai. Dan Mas Brian kemarin ketika saya menyampaikan apapun, saya kan enggak cuman sekedar menyampaikan materi, betul ya, Mas? Tapi sisi humornya ada. Humor ada, kemudian komunikasi dua arah. Itu yang bisa buat mereka nextnya bakalan nyambung sama mentor, komunikasi. Karena bagi seorang mentor hal yang tersulit bukan ketika di kelas, tapi pendampingan pasca kelas. Rodok ngerepoti, tapi memang itu kewajiban dan harus dilakukan dengan santai ya. Betul. Formal karena malah nggak masuk kawan-kawan. Yes. Ini sesuai dengan prinsip channel kita, orang santai. Betul. Cocok Mas Heri juga bagian dari orang santai. Mas, boleh nggak teman-teman minta contoh lagi cara pembukaan channelnya Om Heri yang khas itu? Oke. Jadi pada dasarnya setiap konten kan punya masing-masing original opening ya. Original opening masing-masing. Mas Brian misalkan ini. Nah, saya biasa sih sebenarnya. Kalau bahasa Indonesianya kan, hello guys, hello teman-teman, kembali di channel YouTube saya. Nama ya, Ari Sulistiyadi Official Fanpage. Kemudian kalau audiens saya dari luar negeri ya tinggal welcome back to my channel. Oke, kembali lagi, selamat datang kembali di my channel YouTube, Ari Sulistiyadi Official Fanpage. Nah, terus kita setting YouTube itu kan pakai language atau bahasa Inggris ya misalkan, kan itu bisa di set. Nah, jadi lisan sih, Mas. Lisan ya. Contoh misalkan, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ari Sulistiyadi Official Fanpage. Nah, kemudian saya sampaikan, hari ini kita bersama seorang narasumber keren. Nah, just info saya sampaikan latar belakangnya. Betul. Kenapa saya sampaikan latar belakangnya? Karena mohon maaf ya, kebanyakan narasumber kita kan bukan tokoh publik. Betul. Walaupun saya bisa masuk ke akses sana, atlet berprestasi, politikus dan lain-lain. Tapi saya mengenalkan, dia teman saya sekolah, dan saya bangga. Dia tetangga saya, dan saya bangga. Oh begitu ya? Yes. Sip. Jadi audiens kan nggak tahu, ini siapa sih ini? Om Heri yang mengenalkan. Yes. Jadi podcast saya agak panjang karena menceritakan latar belakang sekaligus perkenalan. Kalau tokoh publik kan gampang, tinggal temanya ini misalkan. Udah pada tahu ya? Udah pada tahu. Gitu, Mas. Iya, betul. Itu sih, Mas. Ya, mantap. Gitu. Nggak semua orang tahu Mas Brian, nggak semua orang tahu saya. Misalkan saya diundang podcast di channel YouTube BMX misalkan. Ya. Mas Ali seorang rider yang berpengaruh dari Surabaya misalkan, kan mereka pasti mengenalkan. Betul. Audiens umum kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Gitu, Mas. Mantap. Terus, ya, Om Heri, selain pernah nggak ada narasumber yang menolak untuk di podcast? Oke, ada. Dan sampai dengan hari ini perbandingan dari 10 orang yang saya tawarkan, yang lolos 3-4.
3-4. Jadi memang ada juga orang yang tidak mau. Tidak mau itu bukan mereka menolak secara, ada yang bilang tidak mau, ya. Ada yang mengundur, ada yang memang berpikir. Ada yang berpikir, mungkin ada yang malu kayak gitu. Kita nggak perlu tahu alasannya, yang penting kita menghargai. Tapi kita tahu lah kalau dia menolak. Tahu ya. Kita tahu, ya sudahlah itu privasi kamu, nggak ada masalah. Kita move on aja, nggak usah sakit hati ya. Teman-teman nggak usah sakit hati, pokoknya coba aja. Ini dulu ya. Betul. Gitu. Dan saya sampaikan ke mereka bahwa saya sering menunggu narasumber yang pada akhirnya sebelum podcast itu tayang, sebelum kita syuting, yang bersangkutan meninggal. Jadi saya tidak bisa meninggalkan kenang-kenangan buat keluarga atau buat teman-temannya, kira-kira gitu Mas. Ya. Ditolak pun tidak ada masalah, tapi kebanyakan memang dari instansi ya. Karena mereka harus ribet sih. Ya. Mending aku sama yang personal wira swasta, atlet. Kalau atlet pun saya izin ke klubnya loh Mas. Klubnya. Karena memang mereka ada membawa nama klub. Membawa nama klub, dan di klub itu ada divisi untuk humas. Nah, salah satu contoh misalkan saya pernah belum bisa podcast dengan salah satu pebasket internasional di Indonesia, ya dari Indonesia, karena memang undang-undang atau aturan di klubnya mewah memang, tidak sembarangan menyampaikan sesuatu di media. YouTube ini termasuk media. Termasuk media ya. Betul. Walaupun itu nanti dia berangkatnya atas nama pribadi, tetap klubnya. Walaupun teman saya baik. Iya, betul. Saya tidak bisa. Kecuali kalau misalkan lepas baju misalkan, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi branding itu menyangkut semua sih Mas. Wajah gitu lah. Karena kalau misalnya kita lihat pemain sepak bola ini tuh langsung ingat klub ini kan. Betul. Termasuk ketika teman-teman saya yang mohon maaf ya dari instansi militer atau kepolisian tak ajak podcast, bilang nunggu pensiun ya Mas. Nunggu pensiun ya Mas. Nggak enak ini sama atasan, nggak enak ini sama korps misalkan. Ya itu nggak masalah sih Mas. Betul, nggak masalah. Dan nextnya kan saya banyak podcast dengan perwira-perwira yang sudah pensiun. Betul. Mereka enjoy karena nggak ada aturan ketika mereka dinas. Sudah lepas. Yes. Gitu Mas. Itu sih. Santai. Air putih sekarang. Oke. Jadi dengan cara sederhana kalian bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, kenapa? Karena start dari sempurna itu biasanya kamu nggak bakalan jalan kok. Iya benar. Saya yakin bahwa semua ilmu, semua cara, dan semua teman atau circle terbaik kita akan terfilter dengan sendirinya, akan ketemu dengan sendirinya, bukan ketika start, tapi ketika kita jalan. Ketika jalan ya, dan justru skill public speaking kita, skill komunikasi kita juga akan ke-upgrade setelah kita jalan ya. Yes. Jadi teman-teman yang mungkin merasa, aduh aku nggak bisa public speaking, itu belakangan aja. Iya. Nanti lama-lama akan bisa sendiri. Jangan mau kalah sama emak-emak. Iya. Emak-emak itu punya TikTok, punya status WA, mereka joget-joget pede. Mereka tahu kalau dilihat, walaupun suaminya marah ya. Iya toh. Dan ketika mereka pede, berarti ada orang yang lihat ini kan sudah minimal ada orang yang tertarik dalam tanda kutip. Betul ya Mas ya? Tertarik. Kepo dulu lah. Minimal mungkin kepengen lihat apanya, atau bahkan ada yang berani mungkin nge-DM atau apa. Betul. Mereka aja pede gitu loh. Ini konteks lain ya. Start kalau ingin ngukur stat kepedeanmu ya kamu bikin TikTok lah misalkan joget-joget nanti gimana dengan porsi masing-masing. Tapi saya rasa kalau teman-teman di sini ya karena rata-rata para pebisnis atau soalnya rata-rata kalau joget-joget nggak mau. Pokoknya yang membangun channel itu yang smart ya. Smart, edukasi. Contoh channelnya Om Hari ini smart. Teman-teman nanti jangan lupa ya kunjungi, nanti juga linknya akan saya taruh di bawah. Yes, oke. Nah, Om Hari, ada nggak hater atau orang yang mungkin meremehkan? Yes. Walaupun nggak komen tapi dengar dari siapa gitu, atau mungkin WA atau mungkin sindir-sindir gitu ada? Siap. Pada dasarnya ini balik ke mindset saya dulu ya Mas ya. Seorang hater, seorang pembenci kita, bagi saya adalah konsultan terbaik. Konsultan terbaik. Yang merelakan waktu untuk mengamati ya. Untuk mengamati, untuk melihat kekurangan kita apa. Dan yang perlu dicatat, mereka tidak dibayar. Tidak kita gaji. Bagian QC tidak digaji. Betul. Kalau kita bayar konsultan mahal. Bayar seorang Brian untuk privat mahal. Bayar dari kandang mahal. Iya toh. Betul. Untuk
cari apa ya yang perlu diperbaiki itu mahal. Dan saya punya loh gratis. Punya gratis ya. Itu mencaca dulu ya Mas ya. Oke. Nah, soal untuk yang channel YouTube biasalah. Orang yang meremehkan biasa. Subscribe kamu masih sedikit. Nah, bahkan ketika saya mengundang narasumber, mereka pasti lihat view-nya dulu dong. Jumlah subscribernya berapa dong? Pasti. Kemudian videonya berapa, tentang pembahasan apa. Pasti mereka berpikir, bukan meremehkan ya. Berpikir dulu. Akhirnya mereka memutuskan mau atau tidak. Nah, kemudian yang meremehkan biasanya ya Mas ya biasalah. Ketika kita share di grup WA, ketika kita share di medsos misalkan, ada beberapa mungkin yang mendukung. Oke Mas, silakan, semangat buat konten. Oke. Ada beberapa yang sengaja japri atau chat di grup, Mas tolong jangan share berlebihan ya, gitu loh. Saya kan biasa share itu, share di banyak grup biasa kan. Nah, mohon maaf kalau mohon maaf kalau misalkan menurutmu jelek, skip aja lah, hapus aja lah. Tapi thank you masukannya, gitu. Saya tetap semangat. Nah, kemudian japri, banyak yang japri, Mas jangan itu Mas, kalau bisa dikurangi share tentang konten-konten yang tidak berhubungan. Oke, jadi saya kasih spesifik untuk kegiatan BMX saya share di BMX. Oke, kemudian untuk sosial saya share semua. Sosial ya. Share penghayat saya share penghayat doang. Jadi mereka pasti nggak tertarik ketika di luar komunitas mereka. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka menyampaikan itu, biasanya saya menyampaikan ke yang bersangkutan bahwa tidak apa-apa kamu kalau punya karya share aja. Saya enggak bakalan respon negatif. Saya selalu ngomong mantap. Semangat. Oke, lanjutkan Mas, the best dan terbaik dan seterusnya lah. Yang penting ketika mereka atau si pengirim ini punya respon positif, semangat ya. Tapi kalau punya respon negatif belum tentu sekuat saya. Betul. Saya rela loh diajar di publik ya. Saya berani membuka apa yang kurang, termasuk ketika di kelas apa yang kurang ngomong di publik loh. Di publik ya. Yes, apa yang kurang ngomong. Oke, terima kasih. Yes. Mantap. Beneran. Dan tidak semua mentor berani. Ya, bukan mau ya, berani. Semuanya punya hati baja gitu lah. Yes. Saya berani loh. Mantap ya. Karena kita lihat unik orangnya ini. Karena bagi saya mereka adalah konsultan yang tidak dibayar. Tidak dibayar. Mantap. Terus aku lihat juga beberapa judul podcastnya Om ini, kata kunci tertentu udah ada di halaman pertama, itu juga pakai SEO ya. Betul. Tapi kita nggak akan buka ya. Oke. Soalnya kalau itu kan dapurnya beliau lah. Mungkin kapan-kapan saya bujuk lah beliau untuk bikin kelas atau talkshow lah tentang SEO. Iya. Tapi berarti pakai ya. Pakai. Dan itu hari sendiri atau ada tim juga? Saya sendiri. Nah, biasa. Dan saya belajar di ilmu putih lah. Ilmu putih khususnya terkait dengan personal branding. Karena ini kan media yang menurut saya bisa jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Dan orang lebih banyak sih penduduk Indonesia khususnya. Ini ngomong statistik dulu ya Mas ya. Penduduk Indonesia ini dari 270 sekian, 80%-nya melek internet. Oke. Dari melek internet tersebut, mereka tidak membuka website, membuka Google dan lain-lain, tapi mereka punya medsos. Yes. Nah, minimal punya medsos. Betul ya? Punya medsos. Oke, dan medsos itu diantaranya ya kalau tua-tua Facebook. Oke. Agak muda IG. Pertengahan kita IG. Kemudian yang muda-muda lagi TikTok. Oke. Tapi secara general universal semua segmen YouTube. YouTube ya. Jadi kita bisa menyasar, nggak usah ngomong internasional lah, Indonesia saja lah, wis. Kita punya market yang besar. Betul kan? Kita punya market viewer yang besar. Oke, dan mereka merelakan waktu untuk nonton YouTube daripada nonton TV. Merelakan waktu, betul sekali. Yes. Memang waktunya lebih banyak ke YouTube sih daripada TV. Aku juga. Betul. Secara statistik Mas, penduduk Indonesia salah satu yang paling besar pegang handphone khususnya di media sosial. Rata-rata durasi lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam. Rata-rata itu bisa dicek ya. Koreksi kalau saya salah. Ada datanya. Betul, ada datanya. Dan itu adalah market yang besar. Market yang besar. Nah,
Ibarat kata kalau kita punya televisi, bukan kita yang nonton televisi, tapi televisi yang nonton kita. Televisi yang nonton kita. Atau televisi hanya dijadikan pelengkap interior. Betul. Saat ini seperti itu. Betul. Dan cenderung televisi nyalakan YouTube sekarang, dikonekkan bisa sekarang. Kira-kira seperti itu, Mas. Dan YouTube akhirnya menurut saya ini market yang gede loh buat Tetap gede ya, tetap belum terkalahkan. betul untuk masa depan. Ya. Dan kalau TV ini kan ada yang lokal, Ya. ada yang nasional, YouTube internasional. Betul. Nah, secara jangka panjang kita bisa membangun branding kita, baik secara personal maupun usaha. Kira-kira gitu, Mas. Secara brand merek juga bisa, Betul. secara personal juga bisa. Nah, contoh gini. Ketika kamu kenalan dengan orang atau ketika kamu berbicara di depan publik, nah, kita kenalan nih, woi medsos saya ini, dan ketika kita menyampaikan, saya punya channel YouTube podcast, nilai tambah enggak? Nilai tambah. Dan mereka kepo akhirnya. Wih, Ya. ternyata keren ya. Wah, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Minimal di hari itu saya dapat 1 subscribe organik. Ya, benar. Ya. Organik. Kira-kira gitu, Mas. Mantap. Organik itu lebih berharga Yes. daripada subscribe robot. Yes. Karena bukan manusia ya. Ya, dan biasa sih kalau saya seminar atau ngisi di acara-acara yang bersifat formal di pemerintahan, khususnya di kementerian tertentu ya. Saya iseng-iseng jangan lupa subscribe YouTube saya. Yeah. Hari Sulisya Adi Official, buka handphonenya. Subscribe, kalau enggak subscribe enggak saya lanjut materinya. Wih. Yeah. Walaupun tetap saya lanjut. Tetap lanjut ya. Tapi mereka kepo, minimal mengunjungi. Minimal mengunjungi dulu, ngecek dulu. Sama ngaktifin notifikasi. Yes, walaupun hater saya bilang, "Walah Mas, ngene kok ya dicantum no." Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, biar pembicara yang lain jaim. Kuncinya pede ya. Iya, biar pembicara yang lain jaim. Wah, sok keren. Ketika murid enggak ada yang tanya, mereka, saya ini orang penting loh. Aku enggak. Saya memposisikan diri. Kayaknya saya perlu bikinkan nomor itu kelas PD Revolution. Karena PD-nya bagus ini. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bisa nggak sampaikan pesan untuk teman-teman kita yang mungkin mau memulai podcast atau mau masih ragu-ragu untuk channelnya dengan podcast, bisa sampaikan suatu nasihat atau pesan. Siap. Saya juga akan memakainya untuk diri saya. Siap, oke. Jadi teman-teman, kita tidak perlu khawatir dengan perubahan apapun. Yes. Betul ya, Mas ya? Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Tidak ada yang beri kecuali Perubahan itu sendiri. Ya, tidak ada yang pribadi kecuali 3 hal. Tuhan, kalau kita percaya Tuhan. Ya. 2 adalah hukum alam, mutlak. Dan 3 adalah perubahan. perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri. Nah, kita tidak bisa memaksa orang untuk nonton TV. Yes. Kita tidak bisa memaksa orang untuk langganan koran. Betul ya. Dulu koran Jaya, TV Jaya, sekarang medsos. Betul. Nah, kita kalau tidak bisa memanfaatkan jadi penonton doang, tidak ada masalah. Atau tidak ada yang salah. Ya. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan ini untuk sesuatu yang lebih baik, betul ya. Apalagi yang bisa menghasilkan sesuatu, khususnya income, baik dari personal branding ataupun penjualan, ini bisa punya dampak yang lebih ya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan heran ketika tokoh publik akhirnya dipaksa tim kreatifnya bikin podcast, Pak, walaupun nggak bisa ngomong. Banyak loh, Mas. Banyak loh, Mas. Pejabat-pejabat saya lihat, ya enggak ada masalah sih. Itu bagian dari kinerja tim kreatif. Teks pun nggak masalah ya. Awal-awal dulu saya pakai teks karena takut salah tanya, betul toh. Nah, lama-lama ya sudah, kita natural aja karena ngobrol santai kan. Nah, YouTube adalah media menurut saya masa depan. Ya. Bisa semua kalangan, anak kecil bisa. Anak kecil belum bisa nulis, ngomong di YouTube, cari apapun ketemu. Bisa ketemu. Betul. Ketemu. Orang tua ketika lihat apapun sinetron misalkan, aku nggak bisa lihat itu. Loh, Mbak bisa loh lihat di YouTube. Misalkan saya sebutkan SCTV atau Indosiar ya Mas ya, Trans TV dan lain-lain ya. Bisa dilihat iki, nanti bisa lihat di YouTube. Nah, akhirnya mereka bisa lihat sewaktu-waktu. Tetap bisa lihat sewaktu-waktu. Yes, gitu Mas. Nah, kemudian faktor makroekonomi ya. Iklan di TV ini kan mahal, Mas. Betul ya? Iklan di TV ini mahal. Dan akhirnya mengerucut hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa iklan di TV. Yes. Nah, jadi banyak perusahaan internasional, baik besar, skala menengah, dan kecil, ini iklan di media sosial. Nah, khususnya di YouTube ya, kita ngomong YouTube. Nah, dengan rate masing-masing, betul ya? Nah, kalau saya ikut pendidikan sekolah YouTube itu, iklan terbaik itu
dari kalau YouTube kita ada iklannya perbankan, keuangan, asuransi dan lain-lain. Kalau marketplace itu biasa, kan Shopee, Tokopedia itu biasa. Itu yang paling iklan mahal keuangan. Baik pinjol. Ya, itu juga ya. Itu iklannya lumayan mahal. Oke. Nah, plusnya adalah YouTube bagi hasil ke kreator konten. Ya. Nah, walaupun ya kita ngomong relatif lah. Kalau dibilang banyak ya monggo, sedikit ya monggo, itu relatif. Ya. Jadi ada impact. Jadi kita bisa lebih semangat walaupun saya tidak mengejar ke arah sana. Saya lebih ke personal branding. Personal branding. Plus ketika kamu jualan di marketplace, di Facebook, di Instagram, kamu bisa menyertakan link YouTube untuk review produk. Yes. Nah, ketika mereka beli sesuatu, misalkan teman saya jualan senapan angin, misalkan, walaupun di YouTube tidak monetize, dia tetap eksis. Tetap eksis karena nanti untuk review produk. Dulu masih bisa monetize, masih bisa ada iklan. Sekarang kan ada aturan baru karena terkait dengan perang. Betul kan? Nah, akhirnya terkait dengan senjata, walaupun itu mainan, tidak ada iklan. Tapi dia tetap eksis. Tetap meningkatkan penjualan dia juga. Yes, kira-kira gitu. Jadi sangat bagus untuk personal branding ataupun branding usaha kamu. Nah, kamu tidak perlu minder atau kamu harus tetap pede. Di YouTube itu kamu tidak nampilin muka lo, tidak ada masalah. Betul. Ya kan? Tapi kalau di podcast sih kita minimal muka lah. Gitu loh. Kamu mau channel apapun, wisata, kuliner, yang paling murah kan kuliner ya. Kuliner. Paling gampang. Paling murah podcast sebenarnya. Betul. Gak perlu pesen makan. Itu dia. Tapi yang mahal idenya ini, Mas. Tidak semua. Ya, secara ini yang secara skill ya, soft skill ya. Gitu loh. Kalau tempat sih kita relatif lah, on the spot. On the spot. Saya biasa di indoor boleh, di outdoor boleh, di tempat lokalisasi pun saya podcast. Dan kalau teman-teman ingin membuktikan bahwa podcast saya top 1, nah teman-teman bisa cek dengan keyword atau kata kunci tertentu. Misal, podcast lokalisasi. Podcast spasi lokalisasi. Nanti video saya peringkat 1. Peringkat 1 ya. Podcast BMX video saya 1, 2, 3. Podcast pushback peringkat 1. Walaupun 1 doang videonya. Itu bagus untuk personal branding. Ya, untuk personal branding. Yes, kita punya nilai tambah. Ini nanti jadi Om Hari Master Podcast. Jadi tidak perlu khawatir dengan keterbatasan sumber daya. Saya memulai sesuatu itu dari sederhana dulu. Handphone, tripod pasti ya Mas ya. Untuk penyangga kamera ya. Handphone tanpa mic. Sekarang kan ada mic ya, alhamdulillah lah. Puji Tuhan bisa beli ini. Harmonik. Harganya di atas 2 juta, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kamu start di awal beli ginian, beli kamera bagus, beli tripod yang bagus, lighting yang bagus, saya yakin beneran kamu nggak bakalan berangkat. Karena kamu nggak ada passion. Kamu bisa beli hard skill itu, iya kan, properti itu, tapi kamu tidak bisa membeli soft skill dan passion, serta konsistennya itu yang tidak terbeli oleh uang. Nah, kawan-kawan tuh. Jadi yang penting dari Om Hari ini kita belajar. Yang penting itu bukan perangkatnya, bukan perangkatnya atau ini, tapi PD-nya, sama soft skill konsisten seperti itu pasti bisa. Oke, karena sudah agak lama kita berbincang, kita tutup dulu. Saya jadi senang hari ini karena satu, pertama saya bisa podcast dengan Om Hari. Yang kedua, tantangan untuk saya bisa podcast atau enggak sudah terpenuhi hari Mantap, ini. luar biasa. Lolos ya. Lolos. Terima kasih Mas. Duluan. Yang ketiga, saya juga bisa berbagi ke teman-teman untuk menambah pengetahuan. Nah, nanti di kolom deskripsi akan saya tulis nanti link YouTube-nya Om Hari, Instagram-nya juga, dan mungkin nanti di akhir video ini akan saya shoot beberapa perlengkapan punya beliau biar teman-teman tuh tahu. Itu perlengkapan sederhana. Nah, itu mungkin dari saya Joni Males, orang santai. Karena ini masuk 2 channel, saya persilakan juga Om Hari untuk menutup acara. Omong-omong sebelum nutup, Mas Brian sudah punya itu enggak? Opening pembukaan enggak untuk YouTube-nya? Ada bocoran enggak? Kira-kira gimana nih? Kalau saya biasanya halo Sobat Males. Gitu ya Mas ya. Sobat Males atau Sobat Santai? Oke. Jadi masing-masing kan punya keunikan sendiri, originalitas sendiri. Oke teman-teman, itu podcast kita dengan Mas Brian. Saya hari ini jadi host dan jadi narasumber. Dua. Jadi bukan.
Jadi saya memang siap untuk apapun ditanya Mas Brian. Ya toh, siap apapun. Saya siap Mas, nggak apa-apa. Anggap saya sebagai narasumber atau bintang tamu. Kira-kira seperti itu. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan juga channel Mas Brian. Nanti saya sertakan di deskripsi video podcast YouTube saya. Dan mudah-mudahan video podcast ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan harapannya nggak usah minder, teman-teman, tetap lakukan apa yang kamu suka. Kerjakan apa yang kamu passionmu. Nah, karena ketika kamu mengerjakan hobi kamu, kemudian kamu menghasilkan, itu menjadi pekerjaan terbaik. Karena pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Kira-kira seperti itu. Oke, see you next time dengan next podcast, dan mudah-mudahan Mas Brian beserta teman-teman komunitas orang malas sehat selalu, dan para viewer saya sehat selalu, diberi panjang umur, kesehatan, sukses dan bahagia tentunya. Passwordnya tetap Hari Ganteng. Pastinya catat ya kawan-kawan. Itu bisa jadi kupon diskon nanti kalau di kelas beliau. Nah, kalau teman-teman ingin membuktikan bahwa saya tidak ada kru, nah kita bisa nyuruh muridnya Mas Brian untuk stop videonya. Beneran loh. Minta tolong. Thank you guys. Bye bye.